Selamat sore Bapak Pendeta dan Ibu-ibu sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di sore hari ini, bahkan hari ini, kita kembali dipersekutukan oleh Tuhan dalam rangka kita tetap melaksanakan ibadah Pelkat PKP walaupun hanya secara daring. Namun kita tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini tentu kita patut mengucap syukur karena tetap diberikan kesempatan di bulan ini, bahkan mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta hari ini, bahkan rekan-rekan Pelkat PKP yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan menyanyi himne Pelkat PKP. Dari dasar yang berhayat
selanjutnya kita akan masuk di dalam ibadah, dan Liturgos akan dibawakan oleh Ibu Juni Korbi. Kami bersilakan. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat PKP saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Ronald Rampal STH. Mari kita saat teduh. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali ibu-ibu Pelkat PKP pada saat ini dalam ibadah Pelkat PKP. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala cobaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami mau melaksanakan ibadah kami pada saat ini. Tuhan pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mari kita membuka kitab kita dari Mazmur pasal 89, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Kita membacanya secara berbalasan.
Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegas seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Mu. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, baiknya yang pertama dan baiknya yang keempat. Ya Tuhan tiap jam. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Hosea pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Sebagaimana arahan Sabda Bina Umat di hari ini, kita akan membaca Hosea pasal 14, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah mempersiapkannya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena di hari ini Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk menghadap Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan merenungkannya di dalam kehidupan yang Tuhan berikan ini. Kami tetap percaya Roh Kudus-Mu ada bagi kami, untuk selalu membuat kami paham, membuat kami mengerti, membuat kami bijaksana untuk memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan biarkanlah kami diberikan terus keberanian agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memperlakukan firman Tuhan.
Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Firman Tuhan dari Hosea pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya kembali secara bergantian. Kata-kata yang tercetak ke kiri saya akan membacanya, dan yang tercetak ke kanan ibu-ibu yang akan membacanya. Firman Tuhan menyatakan, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon mawar. Ranting-rantingnya akan merambak. Sesarannya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Yang termasuk seperti anggur Lebanon." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ibadah hari Minggu kemarin kita diajak untuk memahami kitab Hosea. Dan kitab Hosea itu dipenuhi dengan kemarahan Tuhan, kekecewaan Tuhan terhadap umatnya Israel karena tidak setia kepada Tuhan. Dan ketidaksetiaan umatnya itu digambarkan dalam kehidupan rumah tangga dari Hosea dengan istrinya yang bernama Gomer. Istri dari Hosea ini awalnya adalah perempuan yang baik, namun di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ia tergoda untuk menyembah Baal, dan di sana ia juga akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi seorang pelacur bakti di kuil penyembahan kepada Baal. Di kuil itu ia pasti bisa menyalurkan berbagai keinginan-keinginannya yang mungkin selama ini dia anggap itu terkungkung. Dia anggap tidak bebas, karena kalau memuja Tuhan itu berarti harus dengan berbagai hal-hal yang sesuai dengan aturan Tuhan. Sedangkan menyembah Baal itu seperti dalam kondisi bebas dalam tanda petik. Mereka boleh melakukan apapun termasuk yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga kebebasan ini membuat Gomer juga mengambil keputusan yang akhirnya membuat keluarga Hosea, yang adalah juga keluarganya, di mana ada 3 orang anak yang Tuhan hadirkan, itu juga mengalami berbagai masalah. Dan kehidupan rumah tangga yang sulit itu membuat pasti anggota-anggota dalam keluarga itu tidak memiliki damai sejahtera. Demikian juga ketika gambaran ini dibawa kepada kehidupan umat Tuhan yang selalu membuat hati Tuhan bersedih, hati Tuhan kecewa, itu pasti juga tidak memiliki damai, karena memang tidak seperti yang Tuhan inginkan, sehingga damai sejahtera itu kemudian sepertinya jauh. Nah, karena itu kalau kita mau membaca dengan setia sampai akhir kitab Hosea, khususnya di hari ini kita membaca Hosea pada bagian akhir, kita sebenarnya masih menjumpai kemurahan kasih Allah. Di akhir dari kitab ini kita menemukan ajakan Tuhan untuk umatnya kembali bertobat, sama seperti ajakan Hosea kepada istrinya Gomer untuk kembali
melihat keluarganya kembali untuk memiliki damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan keluarga. Tuhan yang penuh kasih, meskipun ia juga kecewa dan dipenuhi dengan amarah, tetapi kasih-Nya melebihi apapun juga. Dalam bacaan kita tadi, kita lihat bagaimana Tuhan menawarkan janji pemulihan. Ia katakan kalau umat-Nya berbalik, kalau umat-Nya kembali menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Maka Tuhan akan mengasihi mereka. Maka murka Tuhan akan surut. Tuhan akan menjadi seperti embun yang segar bagi umat-Nya. Dan Ia akan membuat umat Israel berbunga. Umat Israel kembali ceria. Umat Israel kembali memiliki damai sejahtera. Dan karena itu umat Israel juga akan memperlihatkan semarak-semarak dari kasih karunia Allah yang nyata dalam kehidupan umat-Nya. Umat akan kembali dan diam di dalam naungan Tuhan, dan mereka akan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Ini semua adalah pernyataan-pernyataan Tuhan yang penuh kasih bagi setiap umat Tuhan yang tadinya mengambil keputusan untuk hidup di luar Allah, mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, mengambil keputusan untuk tidak lagi dengar-dengaran, tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi rupanya selama kita masih diberikan hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali mengalami kasih Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Israel. Firman Tuhan ini untuk kita semua. Firman Tuhan ini untuk saya dan ibu-ibu sekalian. Firman Tuhan ini adalah bentuk pernyataan kasih Allah, bahwa meskipun Tuhan kecewa, meskipun Tuhan dihianati oleh kita, yang mungkin kadang-kadang kita sadar atau kita tidak sadar melakukannya untuk membuat Tuhan kecewa, tetapi bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini mau menunjukkan, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita kembali untuk dapat merasakan kasih-Nya. Ia menerima kita apa adanya, seperti layaknya Hosea menerima Gomer kembali. Ia memperlihatkan kasih-Nya kepada umat-Nya, seperti juga Hosea memperlihatkan kasih-Nya kepada istrinya Gomer. Tuhan memulihkan kita, dan itu janjinya. Tuhan akan mengasihi kita, dan itu juga janjinya. Dan Tuhan juga akan menyatakan kepada kita bahwa murka-Nya surut kalau kita benar-benar kembali kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kembali kepada Tuhan? Ini kadang-kadang yang selalu berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana caranya supaya kita mau berbalik kepada Tuhan? Karena kadang-kadang keputusan untuk berbalik kepada Tuhan hanya tinggal di dalam hati dan di dalam pikiran, tetapi sulit untuk dilakukan. Kadang-kadang mau melakukan hal-hal, mau kembali kepada Tuhan, itu seperti ada yang menahan. Namun memang demikianlah halnya. Iblis pasti tidak akan suka jikalau anak-anak Tuhan kembali menerima kasih karunia Allah. Karena iblis merasa menang kalau umat Tuhan akhirnya menjauh, semakin hari semakin menyakiti hati Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan menginginkan dari hati pikiran kita kekuatan yang sungguh, keinginan yang kuat untuk mengeksekusi setiap kerinduan kita untuk berbalik kepada Allah. Memang tidak mudah, pasti sangat sulit, tetapi arahkanlah hati kita terus kepada Tuhan dan minta hikmat Allah di dalam doa.
agar kita tidak menjadi lemah. Karena Rasul Paulus juga mengatakan roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Kuatkan roh kita, mampukan terus agar roh kita tidak juga akhirnya menjadi lemah. Kita diingatkan agar kita sungguh-sungguh menggunakan setiap kesempatan untuk berbalik kepada Allah. Apalagi dalam suasana situasi seperti ini, kita diingatkan bagaimana rupanya hidup itu akan menjadi sia-sia kalau tidak kita perhatikan dengan baik. Dalam situasi pandemi seperti ini, sepertinya mendengar orang yang menjadi korban meninggal itu sepertinya sudah menjadi hal yang tidak lagi bisa kita hindarkan. Kadang-kadang yang dicari informasi berapa yang sudah meninggal, ya, berapa yang sudah menjadi korban. Banyak saksi-saksi yang merupakan orang-orang terdekat dari korban yang mengatakan kemarin dia masih baik-baik saja, tetapi kemudian baru malam kondisinya semakin merosot, dan itu begitu cepat hingga akhirnya selesai. Banyak yang kemudian tidak pernah menyangka bahwa mereka harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Hidup ini sepertinya begitu cepat berlalu. Dengan masa pandemi ini kita semakin diingatkan bahwa kalau kita tidak menghargai hidup, kalau kita tidak mengindahkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, maka janji pemulihan Tuhan ini akan juga berlalu dengan sia-sia. Kita tidak mempergunakan kesempatan itu sebaik-baik. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami pada saat ini, apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita, apapun juga yang menjadi latar belakang kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, apapun yang juga menjadi tantangan-tantangan kita ke depan, dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam menghadapi masa depan anak-anak kita, mari selama kita masih diberikan hidup, kita bergantung kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan, kita percaya kepada Dia bahwa Ia sanggup memulihkan dan menolong kita. Ia sanggup membuat kita bertahan. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan, semarak seperti bunga-bunga, kesegaran dari tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi bagian dari umat Tuhan. Kita juga demikian. Kita akan mengalami kelegaan pada waktunya ketika kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan berserah kepada Dia. Kita belajar bahwa kitab Hosea, meskipun kitab ini dipenuhi dengan berbagai kekecewaan Tuhan dan diperhadapkan juga dengan hukuman-hukuman Allah, tetapi akhirnya kitab ini ditutup dengan janji pemulihan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Ia memberikan kesempatan kepada kita semua, dan apakah kita mau mempergunakan kesempatan itu tergantung dari ibu-ibu, saya dan kita semua yang ada pada saat ini. Tapi Tuhan mengingatkan, biarkanlah kita tidak akan menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan, tapi kita mau kembali menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi dengan Kidung Jemaat 421 bait 1 dan 3. Tidak
di surga, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami. Kami yakin dan percaya tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Berkat-Mu selalu ada di kehidupan kami. Bapa, dalam doa yang kami naikkan ini, terlebih dahulu kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan pribadi kami. Kiranya Engkau berkenan selalu melayakkan kami untuk menerima kemuliaan-Mu dan senantiasa berusaha untuk selalu berada di jalan kebenaran-Mu. Berikanlah kami rezeki yang baik, kekuatan, juga kesehatan untuk menjalankan setiap tugas dan kewajiban kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga dan saudara kami. Kiranya mereka semua diberikan kesehatan, kekuatan, juga berkat yang baik, dan mereka senantiasa selalu berjalan sesuai apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap pengabaran Injil di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan memberikan kepintaran dan kebijaksanaan dalam setiap melayani dimanapun berada, agar setiap apa yang kami perbuat selalu berdasarkan firman-Mu, bukan berdasarkan keinginan dagingnya saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk semua umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Kiranya apa yang menyertai kami semua, dan kiranya kami dikuatkan dalam menghadapi setiap cobaan demi cobaan di dalam hidup kami, dan senantiasa berlindung ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit, baik yang di dalam rumah maupun di rumah sakit. Kami tak tahu apa sakit yang dideritanya Bapa, kami pun tak tahu apa obatnya, tetapi kami yakin dan percaya Engkaulah dokter dari segala dokter. Bapa, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan mencurahkan roh kesembuhan kepada mereka, dan biarlah obat-obat yang diberikan kepada mereka menjadi perantaraan kesembuhan dari Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam rangkaian doa syafaat kami di malam hari ini Tuhan, kami khusus berdoa ketika kami saat ini diperhadapkan dengan virus COVID-19 ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami, persekutuan kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan virus ini berakhir, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat setiap para medis yang boleh menangani setiap korban virus COVID-19 ya Tuhan. Begitu dekat mereka dengan wabah ini, namun Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon, biarlah perlindungan-Mu Tuhan nyata lewat kehidupan mereka, bahkan pelayanan mereka bagi setiap orang yang sakit. Terima kasih Bapa di surga. Lewat kesempatan ini kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan segala kesetiaan. Jauhkan mereka dari segala cobaan, tantangan, bahkan berbagai macam demo yang boleh terjadi di negara kami ini Tuhan khususnya. Tuhan, kami juga tak tahu apa maksud dan rencana mereka di dalam tujuan mereka untuk menentang pemerintah kami. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah yang terindah bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya jemaat Bethel Tanjung Pinang. Tuhan, dalam keterbatasan kami untuk melaksanakan ibadah dalam setiap persekutuan, Tuhan, biarlah ini juga senantiasa menguatkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu, agar kami tidak terhalang untuk segala yang menjadi
keputusan ya Tuhan, di mana kami harus melaksanakan kewajiban kami untuk tidak berkumpul, bahkan tidak melanggar setiap aturan di dalam melanggar akan social distancing yang juga diharapkan untuk selalu dilaksanakan di setiap kesempatan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa buat majelis jemaat, Tuhan, Bapak Pendeta, dan seluruh pelayan-pelayan yang Tuhan pakai di jemaat kami. Tuhan berkati dalam setiap tanggung jawab pelayanan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Khusus hari ini Tuhan, kami berdoa buat pengurus PKP, rekan-rekan kami yang sudah boleh Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan untuk periode yang akan datang ya Tuhan. Dan saat hari ini kami akan melaksanakan serah terima ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ketika mereka harus menjawab panggilan pelayanan ini, biar mereka dengan sungguh-sungguh menghayati bahwa panggilan-Mu di tengah-tengah dunia ini adalah yang terindah dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga memberkati akan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Baik yang bertugas saat ini juga di dalam pelayanan hari ini, di dalam ibadah PKP secara daring, Tuhan memberkati kami semua, baik multimedia maupun prokantor ya Tuhan, baik Bapak Pendeta dan kami semua yang bertugas. Tuhan berkati pelayanan kami, biarlah itu menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bila seluruh kehidupan kami Tuhan, ampuni kami dari segala kekurangan dan ketidaklayakan kami di hadapan-Mu, agar semua itu tidak menjadi penghalang bagi setiap berkat dan anugerah yang boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami naikkan doa dan syukur kami, pujian kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 381, baiknya yang pertama dan baiknya yang ke-12, Yang Maha Kasih. Oleh kasih-Nya kepadaku.
silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta Pelkad PKP. Untuk ibadah Pelkad PKP secara daring kita akan mengadakannya tanggal 20 November 2020. Kami harapkan kepada ibu-ibu untuk mengikuti ibadah secara daring. Demikian warta pada malam hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali diutus dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita berdiri dan kita akan kembali dengan penuh damai sejahtera dan memberlakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Sambil diutus, kita melakukan Kidung Jemaat 341 bait 1 dan bait 3. Marilah arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta kekuatan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus akan menyertai dan menaungi kehidupan kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam serah terima kepengurusan Pelkad PKP periode 2017 sampai 2020, kepengurusan periode 2020 sampai 2022.
Susunan acara: 1. Sambutan dari Ketua periode 2017 sampai 2020. 2. Serah terima keuangan dan inventaris Pelkat PKP. 3. Sambutan dari Ketua periode 2020 sampai 2022. 4. Sambutan dari PHMJ. Kita masuk dalam sambutan periode 2017. Kami persilakan kepada Ibu Lorince Makasyai Kalunggala. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya lewat kesempatan ini. Saya secara pribadi di sini sebagai Ketua Pelkat PKP periode 2017 sampai dengan 2020. Kami pertama-tama tentunya mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kami untuk menjawab panggilannya dalam pelayanan di Pelkat PKP yang kurang lebih 2,5 tahun. Tentunya kami menyadari bahwa begitu banyak kekurangan kami dalam tanggung jawab kami di tengah-tengah pelayanan. Kami menyadari bahwa kami lakukan mungkin sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Dan kami boleh mengakhiri tugas panggilan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat GPIB Bethel Tanjung Pinang. Dan kami tentunya berharap kepada pengurus yang baru periode 2020 sampai dengan 2022. Tuhan sudah memanggil ibu-ibu dalam pelayanan ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi ibu-ibu sekalian dalam tugas panggilan pelayanan ini. Tuhan memberkati, dan terima kasih juga buat pelaksana harian Majelis Jemaat, para Bapak Pendeta yang sudah boleh membimbing kami, mengarahkan kami dalam sepanjang tugas pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saat ini kita masuk dalam serah terima keuangan dan inventaris Pelkat PKP. Selanjutnya kita masuk dalam sambutan dari Ketua periode 2020 sampai 2022. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, untuk melaksanakan serah terima kita di dalam periode 2017-2020. Dan saya melanjutkan 2020 sampai dengan 2022. Di sini Bapak Pendeta, kami memohon arahan, bimbingan dari Bapak, di mana kami masih banyak yang harus kami pelajarin, karena memang kami sama sekali masih butuh bimbingan dari Bapak, juga jemaat GPIB yang
kami sayangi. Kiranya apapun yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani semampu kami akan laksanakan dengan tulus, ikhlas, dan kami mau mencoba, dan kami tetap belajar dan belajar kepada rekan-rekan kami yang sudah lebih mengetahuinya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kiranya di dalam penyampaian saya terjadi kekurangan dan kesalahan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari PHMJ. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami boleh panjatkan puji dan syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh berada pada saat ini dalam keadaan baik adanya. Dan kami juga boleh beribadah, dan setelah beribadah pada saat ini juga kami melaksanakan serah terima kepengurusan periode 2017-2020 ke periode 2020-2022. Di sini saya tidak banyak berbicara. Saya atas nama PHMJ atau yang mewakili mengucapkan banyak terima kasih atas panggilan dan pengutusan yang telah dilaksanakan oleh pengurus Pelkat PKP dalam masa bakti 2017-2020. Di sini saya cuma mau mengatakan bahwa mungkin banyak hal yang terjadi di dalam pelayanan Bapak Ibu atau Pelkat PKP di dalam pengurusannya. Mungkin ada keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PHM tidak berkenan di hati ibu-ibu. Untuk itu kami mohon maaf karena di dalam persekutuan kita tidak bisa mengambil suatu keputusan atas kemauan kita sendiri. Keputusan-keputusan yang ada di situ pun itu harus disetujui oleh Majelis Jemaat dan juga PHMJ. Untuk pengurus Pelkat periode 2020-2022 kami mengucapkan selamat melayani di tengah-tengah persekutuan kita, terkhusus di dalam Pelkat PKP. Di sini saya sebagai ketua yang membidangi Pelkat, saya cuma bisa mengatakan bahwa di dalam pelayanan yang kami harapkan adalah kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, sehingga di dalam menjalankan tugas dan pelayanan kita semua bisa terarah dan boleh berjalan dengan baik, yang hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Untuk itu mari pengurus Pelkat periode 2020-2022
2022, mari kita merendahkan hati kita untuk kita melayani Tuhan. Sehingga di dalam kita melayani Tuhan, kita akan merasakan sukacita serta berkat dari Allah untuk kita, bahkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita nanti. Karena hanya itu yang dapat kita lakukan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga akan pelayanan kita ini, sehingga pelayanan kita ini boleh terarah dan semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Selamat melayani untuk Pelkat PKP periode 2020-2022. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Berita acara serah terima. Telah dilakukan serah terima pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 antara pengurus Pelkat PKP masa bakti 2017 sampai 2020, kepengurusan Pelkat PKP masa bakti 2020 sampai 2022. Adapun berkas dan barang yang diserahkan berupa 1. Uang tunai sebesar Rp2.782.150 ditambah $2 Singapura dan RM1 Malaysia. 2. Kantong kolektor 2 kantong. Dan 3. Kaleng mata uang terkecil atau MUT 3 kaleng. 4. Daftar nama anggota Pelkat PKP 184 nama terlampir. Demikian serah terima Pelkat PKP pada malam hari ini.